再说了，我也不晓得。我们出门做个大扫除。都是一团模糊。我的现在是困在一个绝在外。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Slay the God episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-12. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Lingxie telah mengetahui trauma berat yang dialami oleh Nyx, yang mana putra dan putrinya telah dihabisi. Hanya saja kita tidak tahu siapa yang melakukan semua ini kepada Nyx. Setelah semua itu, Nyx pun membawa Lingxie untuk bertemu dengan bibinya dan juga adiknya. Dan setelah kembali ke camp pelatihan, akhirnya Yuan Guang pun tahu kalau Lingxie telah menjadi agen dua dewa di saat yang bersamaan. Inilah pertama kalinya dalam sejarah Daxia. Beberapa hari kemudian, Ketua Muyu datang untuk memberitahu kepada Yuan Guang kalau ada mata-mata di camp pelatihan itu. Alhasil, para rekrutmen baru pun dibawa untuk mengungsi dari camp pelatihan. Namun niatan ini sepertinya tidak akan berjalan lancar, karena bagaimanapun Xinu, agen dari Medusa, sudah mengetahui informasi itu. Ia pun langsung saja melancarkan serangan rudal kepada bis-bis yang mengangkut para rekrutmen baru. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sebelum serangan rudal, kita dibawa ke beberapa waktu setelahnya. Tepatnya ketika Han So-hyun sedang ngopi santuy. Ia pun didatangi oleh Muye yang menunjukkan foto-foto dari rekan Han So-hyun. Baginya, kedatangan Muye telah terlambat karena mereka sudah memulai rencananya. Kita pun dibawa kembali ke serangan rudal kepada bis-bis rekrutmen baru. Ledakan besar pun terjadi di sana. Lingxie yang tidak akan membiarkan teman-temannya meninggoy langsung saja menggunakan kemampuan barunya, yakni menghentikan waktu. Hanya saja dan kekuatan mentalnya sekarang, Lingxie tidak akan bisa mempertahankannya dalam waktu yang cukup lama. Jadi Lingxie akan menyelamatkan semuanya sebisa mungkin. Bisa terlihat dan jelas kalau Lingxie berjuang begitu keras sampai-sampai dirinya harus mengalami luka dalam. Tapi beruntungnya semua rekannya telah berhasil ia selamatkan. Selain itu, Muye juga menggunakan kekuatannya demi bisa menghilangkan ledakan tersebut. Muye tahu betul kalau ini semua adalah ulah dari Lingxie. Han So-hyun juga mengetahui hal itu dan tidak heran mengapa Lingxie menjadi agen Dewa Ganda. Han So-hyun menanyakan apa yang terjadi pada si penyamar. Muye yakin kalau ia sudah tahu karena Yuan Guang merupakan orang yang begitu ia kenal. Yuan Guang sudah memberitahu kalau ia akan datang menemuinya. Han So-hyun saat ingin melihatnya marah. Hanya saja ia berharap Yuan Guang masih hidup ketika datang kemari. Untuk mengetahui apa yang terjadi, kita pun dibawa kepada Yuan Guang yang menemui para instruktur lainnya. Ia penasaran siapakah pengkhianat yang bersembunyi dalam kelompoknya. Ia ingin bertanya kepada pria bernama Liu Guang. Dia ingat betul kapan Liu Guang daftar ke tentara, karena saat itu Yuan Guang adalah kaptennya. Lantas mengapa kini dia mengkhawatirkan dirinya? Alasan tuduhan itu diberikan karena terdapat transferan uang misterius kepada orang tuanya. Selain itu, mereka juga tahu selama pelatihan berlangsung, Liu Guang sering berkomunikasi dan unit luar pada malam hari. Liu Guang bermohon untuk tidak mengatakan hal itu lagi, sebab dirinya juga tidak tahu mengapa hal ini terjadi kepadanya. Sebab orang-orang itu telah menyekap orang tuanya. Hanya saja Yuan Guang tahu kalau pelakunya tidak hanya Li Gonghuang saja. Namun ada dua orang lainnya yang juga ikut terlibat. Karena penyamar mereka sudah diketahui, jadi kedua orang lainnya pun segera melemparkan serangan kepada Yuan Guang. Hanya saja mereka telah salah memilih lawan karena Yuan Guang dengan mudah mementalkan mereka. Yuan Guang menanyakan kepada tangan kanannya apakah ada pengkhianat yang lain. Hanya saja tangan kanannya memberitahu kalau kantor pusat hanya mengirimkan data ketiga orang ini saja. Namun salah satu dari instruktur baru sadar kalau seharusnya data masihlah belum bisa diakses. Kala itu ketika sistem dihack, seharusnya itu adalah giliran dari pria ini. Lantas bagaimana bisa ia menjelaskan semua yang terjadi?
Pada akhirnya penyamaran dari tangan kanan Yuan Guang pun terungkap. Sebab yang menyamar itu adalah salah satu petinggi dari gereja kuno. Ia sungguh senang bisa bertemu dengan Yuan Guang. Muye sempat terkejut karena yang ada di hadapan Yuan Guang sekarang merupakan salah satu dari 3 dewa tertua di gereja dewa kuno. Sang pencipta kontrak jiwa. Han So-yun sempat memberikan pujian kepada Muye karena mampu mengalahkan salah satu dari mereka. Ia pun penasaran saat ini di manakah ia menyembunyikan keberadaan dari Ling Xie. Kita pun dibawa kepada Ling Xie yang baru saja sadar. Melalui pesan yang ditinggalkan oleh Hong Yin, Ling Xie diminta untuk tetap berada di situ dulu. Sedangkan dia bersama dan para penjaga malam lainnya sedang berhadapan dengan orang-orang penting dari gereja dewa kuno. Pertarungan yang terjadi di antara kedua kelompok ini benar-benar cukup sengit, karena bagaimanapun gereja kuno ini berisikan orang-orang yang cukup kuat. Jadi mereka harus berhati-hati. Hanya saja untuk Ayang Hongin, lawannya ini tidaklah begitu kuat dan bisa dan mudah dirinya kalahkan. Sampai akhirnya ia pun bertemu dengan sosok Lu Liang, karena ia adalah lawan yang harus dirinya hadapi sekarang. Sinol kembali kepada Ling Xie yang masih belum tahu di manakah dirinya saat ini. Sedangkan Muye begitu kesal dan tindakan dari Han So-yun. Oh ya, sepertinya mereka berdua ini adalah adik dan kakak. Han So-yun meminta untuk tidak melindungi Ling Xie karena tanpa perlindungan mereka sekalipun, Ling Xie merupakan sosok yang sangat hebat. Karena dia itu memiliki bakat yang langka. Ia pun mengajak Muye untuk membuat taruhan apakah Ling Xie bisa keluar dari cangkang kura-kura kuat. Saat ini Ling Xie mencoba untuk masuk ke dalam rumah sakit jiwa para dewa. Ia berencana untuk menemui pasien keduanya. Karena Ling Xie menganggap kalau ia bisa membantunya. Saat juga Ling Xie pun membuka pintu dari dewa ini, yang mana dirinya pun disambut dengan hal yang jauh berbeda dari tempat Nyx. Di sini dipenuhi oleh begitu banyak buku yang layaknya seperti perpustakaan. Pria ini sudah lama menantikan kedatangan Ling Xie. Sosok pria di hadapannya adalah Merlin. Ia merupakan penyihir legendaris dari mitologi Inggris kuno. Siapa yang tidak tahu dan sosok Merlin, dialah yang membantu Raja Arthur untuk naik ke tahta dan memimpin Britania Raya. Dalam ilmu sihir, Merlin sangatlah dihormati. Bagaimana tidak, ia sangatlah mahir dalam semua jenis sihir. Tidak hanya itu saja, legenda juga mengatakan kalau Merlin bisa memprediksi masa depan. Merlin dalam mitologi Inggris menggunakan semua jenis teori ke dalam sihirnya. Dewi Nyx berasal dari mitologi Yunani, sedangkan Merlin berada di mitologi Britania Raya. Sepertinya 6 pintu ini mewakili 6 sistem mitologi yang berbeda-beda. Ling Xie berkeyakinan kalau salah satu dari mereka pasti berasal dari mitologi Daxia, yang kemungkinan itu adalah sosok Sun Wukong. Walaupun mereka menganggap ia sebagai pria, namun Merlin bisa mengubah jenis kelaminnya tanpa sebuah operasi ke Thailand. Ling Xie pun memperkenalkan sosok Merlin kepada temannya. Bahkan dia itu bisa mengubah bentuknya menjadi ayah dari Li Yufei. Dan benar saja, Merlin pun berubah menjadi sosok ular Nanda. Li Yufei tidaklah tahu apakah itu bentuk orang tuanya atau tidak. Di sini Ling Xie meminta untuk kembali ke wujud aslinya sebab dia yang bertanya sesuatu kepadanya. Merlin paham, jadi dirinya pun mengubah tempat ini. Merlin sudah tahu kalau ia bernama Ling Xie dan dalam 10 tahun ke depan ia pasti membuka pintu rumah sakit jiwa para dewa. Selain itu dirinya tidak tahu apa-apa lagi. Merlin meminta maaf karena jika ia teruskan, ia akan mencampuri takdirnya. Selain itu tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui nasib dari masa depan. Yang bisa Merlin lakukan hanyalah mengintip saja. Bagi Merlin, kondisi Ling Xie saat ini sedang terjebak. Lebih tepatnya terpenjara dalam ruang yang mustahil untuk bisa ditinggalkan. Teman-temannya sedang sibuk, tapi Ling Xie masihlah terisolasi dan bukanlah hal yang dimaui olehnya. Merlin memintanya untuk tidak bertindak dulu sebab Ling Xie sudah terlibat dalam pusaran air. Jika ia salah melangkah, maka ia akan hancur. Jadi lebih baik dia ikuti saja arus yang akan membawanya. Namun Merlin menyarankan Ling Xie untuk memilih apa yang dia maui. Ling Xie paham, hanya saja yang sakit kali ini adalah Merlin. Jadi dia pun menanyakan masalahnya.
Namun Merlin bersikukuh kalau yang sakit ini adalah Lingxie dan bukanlah dirinya. Untuk alasan ia bisa berada di sini, Merlin juga tidak tahu. Padahal itu sedang mencari tahu hakikat dunia yang sebenarnya. Sambil tertawa puas, Merlin memberitahu kalau ia sudah menemukannya, yang mana ia telah menemukan sihir komunikasi dan pesawat misterius. Hanya saja ia tidak tahu di manakah pesawat misterius itu berada. Seakan-akan saat itu dirinya berada di dunia nyata. Mereka berdua tentu kebingungan dan apa yang saat ini Merlin bicarakan. Ternyata ia itu sedang membahas mengenai kartun dari SpongeBob. Namun rumah nanasnya diganti menjadi buah naga. Kartun yang diri tonton itu telah dianggap Merlin sebagai dunia yang nyata. Sepertinya Merlin ini terlalu banyak belajar sihir sampai-sampai menjadi segila itu. Untung saja Liu Fei mengikatnya agar Merlin bisa tenang. Sesaat kemudian Merlin pun sadarkan diri juga dan Lingxie berjanji akan mengobatinya. Tapi yang saat ini terikat bukanlah Merlin melainkan Liu Fei. Tidak heran mengapa dia itu bisa dijuluki sebagai penyihir yang hebat. Merlin memberitahu kalau saat ini mereka semua tengah terjebak. Yang dirinya bahas saat ini adalah aturan baku pada dunia. Sebagai manusia, pikiran mereka dibatasi dan bahkan alam semesta saja dibatasi. Mereka saling terikat satu sama lain. Di dunia saja terdapat 4 musim yang juga dijebak dalam aturan abadi. Aturan baku ini diciptakan agar sesuatu dapat terus tumbuh dan sejahtera. Apa yang dikatakan itu memang benar adanya. Bahkan saat ini semua itu terjadi kepada Lingxie. Pikiran dan tubuhnya sedang kacau dikarenakan terjebak. Namun Lingxie memilih untuk membiarkan pikirannya bebas. Merlin meminta Lingxie untuk memikirkan apa yang seharusnya dirinya inginkan. Karena sejak awal Lingxie sudah memahaminya. Ia pun meminta Lingxie untuk mengucapkan apa yang dia katakan. Alhasil apa yang telah Lingxie katakan sepertinya telah berhasil membawanya keluar. Yang sepertinya dia itu dikurung dalam mobil box yang telah dipasang larangan. Lingxie pun membuka hadiah yang sebelumnya diberikan oleh Merlin karena dia sudah berhasil menerapkan mantra pertamanya. Sesaat kemudian sebuah ledakan pun muncul yang mana itu berasal dari tempat Tuming dan Chou Yuan. Tuming meminta Chou Yuan untuk lekas sadar karena bagaimanapun ia harus tetap hidup dan tidak boleh pasrah saja. Tuming menggunakan hartanya untuk menyelamatkan mereka. Hanya saja itu tidak akan berlangsung lama sebab Tuming mendapatkan cipokon manja dari kaki musuhnya. Selain itu serangan lainnya tertuju kepadanya. Lagi dan lagi Tuming bisa menahan semua itu. Ia mencoba untuk menggunakan kekuatan uangnya, tapi ini tidak berpengaruh kepada pengikut setia gereja dewa kuno. Karena bagaimanapun tujuan mereka adalah melenyapkan para penjaga malam. Selain itu dirinya hanya setia kepada dewinya saja. Seketika saja tubuh pria itu pun semakin membesar dikarenakan terus menyerap kekuatan. Chou Yuan sadar betul kalau ini adalah kekuatan larangan yang mampu menyerap gas. Dan semua itu dia bisa menggunakannya untuk memperbesar massa otot dan memperkuat serangan yang dia miliki. Saat itu juga pria tersebut pun mulai melancarkan serangan. Tinju dari pria ini sungguh mengerikan bahkan mampu menghancurkan pelindung Tuming. Hanya dalam 2 kali serangan saja. Ini pun sempat membuatnya terpental. Tuming meminta bantuan kepada Chou Yuan, akan tetapi dirinya juga sedang disibukkan oleh serangan pedang yang tentu saja berasal dari salah satu anggota gereja dewa kuno. Pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka berdua. Berhubung Chou Yuan tidak mau menggunakan pedang, jadi dia menahan serangan pria tersebut dengan sebuah sendok saja. Ini bukanlah sendok sembarangan, melainkan 2 pasang sendok. Mendengar apa yang dikatakan, pria ini pun mulai menggunakan bahasa Jepang agar rekannya bisa melakukan penyerangan. Setelah sendoknya dijatuhkan, pria tersebut pun kembali melancarkan serangan kepada Chou Yuan. Alhasil serangan itu pun berhasil membakar tubuhnya. Di sisi lain Tuming hanya bisa lari saja dari serangan pria berbadan besar ini. Akan tetapi lari saja tidak cukup karena pada akhirnya Tuming pun harus terkena tinjuan dari pria tersebut. Ini pun membuatnya terpental ke udara. Beruntungnya burung-burungnya berhasil menahan Tuming. Belum sempat pergi, serangan panah dari gadis Jepang langsung saja melenyapkan kedua burung Tuming. Yang tentunya ia pun terjatuh. Alhasil Tuming dan juga Chou Yuan pun tidak bisa berbuat apa-apa selain terus ditekan habis-habisan
oleh kelompok ini. Bahkan seluruh serangan mulai tertuju kepada mereka. Beruntungnya Ling Xie datang di waktu yang tepat. Dirinya pun berhasil melindungi Tu Ming dan Zhou Yuan. Dan kini adalah giliran dirinya untuk melakukan serang balik kepada mereka semua. Pergerakan yang Ling Xie lakukan benar-benar sangatlah cepat. Ia bisa dengan mudah menumbangkan salah satu dari mereka. Dan kini adalah giliran dari gadis Jepang. Semua anak panahnya berhasil Ling Xie hindari, dan di saat ia yang menghabisinya, Ling Xie pun meminta untuk memberitahu posisi anggota yang lainnya. Gadis itu tidak menyangka Ling Xie akan keluar dari persembunyiannya. Ia pun mencoba untuk menghubungi burung-burung miliknya, namun dengan kekuatan Ling Xie, ia bisa meniadakan semua itu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Entah apa yang terjadi dan bagaimana caranya gadis Jepang itu berhasil lolos dari penahanan Ling Xie. Dan saat ini dirinya pun melancarkan serang balik kepadanya. Tapi apapun yang gadis itu lakukan, semua ini tidak akan berpengaruh kepada Ling Xie. Sebab dan kekuatan dari Dewi Nix, ia pun bisa menghindari serangannya. Setelah semua itu, Ling Xie tidak berhenti sampai di sini saja, sebab pertarungan selanjutnya sudah menanti dirinya. Kini ia akan berhadapan dengan seorang gadis. Walaupun dirinya sangat cantik, namun teknik pengendalian boneka yang dia miliki tidaklah main-main. Sebab serangan yang dirinya lakukan itu sempat membuat Ling Xie kerepotan. Sampai padarnya wanita itu pun melakukan sesuatu yang kemungkinan besar ia akan meningkatkan serangannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.